kitab Aqidah Thahawiyah atau Aqidah As-Safariniyah atau kitab-kitab Imam An-Nawawi, karena beliau berjalan di atas pemahaman mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau kitab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sama juga melakukan takwil dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak para ulama-ulama yang ada zillah, kekeliruan di dalam kitab-kitabnya. Maka jawaban yang pertama, kalau itu adalah kitab-kitab para ulama salaf, maka pasti sudah ada ta'liq. Artinya sudah ada komentar di zaman sekarang terhadap kitab tersebut. Yang mana komentar-komentar itulah yang mengoreksi ketergelinciran dari ulama tersebut. Kalau kita benar-benar salafi, benar-benar pengikut ulama salaf, tentu kita lebih baik mengikuti pendapat dan akidah ulama salaf serta akidah ahli hadis daripada mengikuti pendapat dan akidah Syekh Wahabi yang menyalahkan ulama salaf dan menyesatkan ulama ahli hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada video sebelumnya, bahwa Ustadz Salafi Wahabi ini menyalahkan ulama salaf, menyalahkan ulama ahli hadis di dalam akidah. Kata Ustadz ini, ulama salaf dan ulama ahli hadis itu tergelincir dalam kesalahan. Dan tentu Ustadz Wahabi ini lebih memilih pendapat atau akidah dari guru-gurunya, yaitu Syekh Wahabi. Ulama salaf yang disalahkan oleh Ustadz Wahabi ini adalah Al-Imam At-Tahawi, ada juga Imam As-Safarini, termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga ahli hadis. Dan ahli hadis yang paling ngetop yang disalahkan oleh Ustadz Wahabi ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi. Lalu seperti apa akidah Imam At-Tahawi yang termasuk ulama salaf dan murid dari Al-Imam Al-Muzani? Kata beliau dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa ta'ala anil hududi wal ghayat. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari batas-batas, wal ghayati dan batas akhir, wal arkani wal aqdai dan anggota-anggota, wal adawati dan alat-alat. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha suci dari semua itu, maha suci dari anggota badan, maha suci dari mulut dan seterusnya. Allah maha suci dari batas, tidak dibatasi oleh apapun. Jadi seperti itu akidah Imam At-Tahawi. Kemudian la tahwihi al jihatus situ. Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang 6. Kasairil mubtada'at, seperti makhluk-makhluk. Kalau makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau selain Allah lah, selain Allah itu pasti ada di sebuah arah. Entah itu ada di arah bawah, ada di arah samping, kiri, kanan, atas dan seterusnya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menurut akidah Imam At-Tahawi itu tidak diliputi oleh arah itu. Tidak diliputi oleh semua arah, termasuk arah atas, arah kanan, arah kiri dan seterusnya. Kenapa? Karena memang Allah itu bukan makhluk. Allah bukan jisim. Dan tentu akidah At-Tahawiyah, akidah ulama salaf ini sama dengan akidah ulama 4 madhab, sama dengan akidah Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam As-Subuki dalam kitab Ushulul Fiqh. Beliau mengatakan begini, wa hadhil madahib al-arba'ah, madhab-madhab yang 4 ini, walillahil hamdu, alhamdulillah, fil aqaid yadun wahidah, dalam masalah akidah itu sama, illa man lahiqa minha bi ahlil i'tizal au at-tajzim, kecuali sebagian ada yang mengikuti Mu'tazilah, ada yang mengikuti Mu'jassimah. Wa illa fa jumhuruha al-haq,
Tetapi mayoritas madzhabul arba'ah itu berada di atas kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yukirruna aqidat Abi Ja'far at-Tahawi. Mereka semua mengakui akidah Abu Ja'far at-Tahawi allati talaqqahal ulama salafan wa khalafan bil qabul, di mana ulama salaf dan ulama khalaf juga menerima akidah at-Tahawiyah. Ini kesaksian dari Al-Imam As-Subuki, ya. Al-Imam As-Subuki juga mengakui bahwa Imam At-Tahawi itu sama akidahnya dengan madzhabul arba'ah atau madhab yang 4 dan diterima oleh ulama salaf dan ulama khalaf. Sedangkan akidah As-Safarini yang termasuk salah satu ulama yang mengikuti madhab Hambali, madhab Imam Ahmad bin Hambal, ternyata kalau kita lihat di dalam kitab tersebut, dalam akidah As-Safarini, ya, itu pembahasannya mirip-mirip dengan sifat-sifat yang diajarkan dalam madhab Asy'ari. Ada sifat hayat, kalam, basar, sama, iradat, ilmu, kudrat, iradat, kalam, dan seterusnya. Nah, ini berbentuk natom akidah As-Safarini itu. Kemudian di halaman berikutnya Al-Imam As-Safarini itu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim, bukan benda. Walaisa rabbuna bijauharin wala ardin wala jismin ta'ala dzul ula. Ini jelas beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim dan bukan benda. Kemudian subhanahu qadistawa kama warat. Allah Subhanahu wa taala itu telah istawa, beristiwa kama warat, sebagaimana yang sudah ada di dalam Al-Qur'an, tetapi min ghairi kaifin, tetapi tanpa dibagaimanakan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu istawa tanpa bagaimana. Karena tanpa bagaimana berarti Allah taala itu bukan berarti ada di atas aras, lurus di atas aras atau menyentuh aras, enggak begitu. Kenapa? Karena istawanya Allah itu tanpa bagaimana. Kalau misalnya diartikan bahwa istawanya Allah itu ada di atas aras, apalagi misalnya pisah dengan aras, lurus dengan aras, atau sambung dengan aras, itu berarti dibagaimanakan. Sedangkan Imam As-Safarini mengatakan tanpa dibagaimanakan. Kemudian Imam As-Safarini menegaskan qad ta'ala ayyuhadda, Allah Subhanahu wa taala maha suci untuk dibatasi. Sebenarnya akidah ini sama atau mirip dengan yang dijelaskan oleh Imam At-Tahawi sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci untuk dibatasi oleh aras, dibatasi oleh arah, dibatasi oleh apapun selain Allah, karena Allah maha segalanya dan Allah bukan jisim dan bukan benda. Yang bisa dibatasi itu hanya benda, hanya makhluk. Kemudian akidah Imam An-Nawawi di dalam masalah sifat-sifat Allah atau sifat-sifat yang dijelaskan oleh Al-Quran, sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh hadis, maka kata Imam An-Nawawi dalam memahami hal tersebut itu ada dua metode yang dilakukan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu metode tafwid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita mengimani bahwa apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, kita iman bahwa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kekurangan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari tajsim, dari menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memasrahkan makna yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya istawa itu kita mengimani bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat istawa. Makna istawa yang sebenarnya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mensucikan Allah dari sifat makhluk yang berupa misalnya duduk, menjisimkan Allah, dan seterusnya. Sedangkan metode yang kedua adalah metode takwil. Misalnya istawa itu oleh Al-Imam At-Tabari misalnya ditakwil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi. Yang dimaksud maha tinggi bukan berarti Allah itu lurus dengan makhluknya yang ada di bawahnya, bukan,
tetapi Allah Ta'ala maha tinggi derajatnya, maha tinggi kekuasaannya. Akidah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga sama dengan Imam An-Nawawi. Beliau itu menukil tentang takwil dan juga menukil pendapat tentang tafwid. Artinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini juga mengikuti metode para ulama salaf, para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami ayat-ayat sifat, yaitu dengan takwil dan tafwid. Lalu apakah benar bahwa takwil itu adalah sesat sehingga para Wahabi menyesatkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi? Ternyata enggak. Kalau misalnya takwil itu disesatkan, maka Wahabi menyesatkan begitu banyak ulama salaf, termasuk para sahabat. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca banyak dalam kitab tafsir takwil-takwil dari para sahabat Nabi dan juga para ulama salaf. Misalnya saya sebutkan dalam kitab Ibnu Katsir, yaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu juga mentakwil. Kalau takwil dituduh sesat dan menyesatkan, berarti Imam Ahmad bin Hambal tersesat kalau begitu. Baik, saya bacakan redaksinya biar paham ya. An Hambal, dari Hambal, anna Ahmad bin Hambal, bahwa sungguhnya Imam Ahmad bin Hambal ta'awwalah, mentakwil qaulallahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jaa rabbuka, dan datang Tuhanmu. Ditakwil annahu jaa thawabuhu, bahwa yang datang itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan adatnya Allah yang datang, tetapi pahala dari Allah. Summa qala Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi mengatakan wa hada isnadun la ghubar alaihi, sanad dari riwayat ini itu tidak bermasalah, artinya bisa kita ambil, bisa kita buat pegangan.